Kita bertemu kembali di dalam cinta kasih Tuhan lewat renungan setiap Rabu. Baik pesan-pesan Tuhan yang sangat luar biasa buat saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan yang Tuhan kasih senantiasa di dalam anugerahnya yang begitu indah. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti kepada orang-orang yang dikasihinya. Contohnya, pada hari ini kita masih diberi waktu untuk mendengarkan pesan Tuhan. Kita diberikan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 yang berkata, "Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Kalau kita membaca di ayat ini, ya, memberikan judul perpecahan dalam jemaat. Tetapi ketika kita baca ayat yang dipesankan Rasul Paulus, ya, yang dipakai Tuhan untuk mengajar menuntun, untuk memberikan gambaran lewat wahyu Tuhan, bahwa perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu. Erat bersatu. Tuhan tidak ingin ada perpecahan. Tuhan tidak ingin ada perseteruan. Ya, yang Tuhan inginkan saudara dan saya, ya, ketika saudara datang kepada Tuhan, memiliki pikiran, ya, memiliki pikiran yang sama, yaitu sehati sepikir. Ya, jelas sekali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, ketika itu Rasul Paulus dipakai Tuhan mengajar menuntun, ya, itu memberikan gambaran lewat wahyu Tuhan bahwa erat bersatu itu sangat indah di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Tuhan waktu itu. Tetapi sampai sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita masih membaca firman Tuhan ini. Saudara dan saya patut bersyukur diingatkan oleh firman Tuhan, ya, bahwa Tuhan tidak merindukan ada perpecahan di dalam anak-anaknya. Tuhan tidak merindukan ada peristiwa yang tidak mengenakan sehingga terpisah, tercerai-berai anak-anak Tuhan. Nah, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Ya, bagaimana tindakan apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, supaya kita terhindar, ya, dari hal seperti itu, baik di dalam rumah tangga, baik pun itu di dalam komunitas kita, bahwa di dalam orang percaya Tuhan merindukan ada persatuan atau bersatu itu indah. Mengapa? Saya percaya, ya, selain kata-kata sehati sepikir yang dikatakan Tuhan, ya, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Artinya tidak ada perpecahan, ya, yang ada saling mengasihi. Ya.
yang menjadi landasan poin kita yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan tidak merindukan atau Tuhan tidak menginginkan ada perpecahan di sana. Yang ada bersatu itu indah. Yang pertama, membangun hubungan kasih dengan tulus hati. Membangun hubungan kasih dengan tulus hati. Kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Firman Tuhan berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, luar biasa. Tadi saya mengatakan bersatu itu indah. Lihat ya. Mereka berkumpul memecahkan roti. Ada kasih sayang di sana secara bergilir dan makan bersama. Ada satu pertemuan yang indah. Dan lihat lagi kalimat berikutnya, dengan gembira, dengan tulus hati. Tidak ada kepura-puraan di sana. Yang ada dengan tulus hati, dengan gembira, mereka happy. Ya, mereka happy. Di ayat selanjutnya dikatakan sambil memuji Tuhan. Luar biasa, ya. Ada keindahan. Selain mereka bertemu, ya, memecahkan roti, makan bersama, ya, ada kegembiraan sehingga menimbulkan kasih yang sangat luar biasa. Mereka memuji Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mari yuk hal yang pertama membangun hubungan kasih dengan tulus hati. Saya percaya bahwa bersatu itu indah, ya. Apalagi saudara dan saya sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan itu selalu datang. Hal yang pertama, Dia selalu datang dengan kasih. Untuk apa? Untuk mengasihi saudara dan saya. Karena kasih adalah hukum yang utama, hukum yang paling penting. Dan hal yang kedua, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, hal yang kedua, apa yang dapat kita lakukan? Ya, saya yakin dan percaya hal yang kedua ini sangat menginspirasi saudara dan saya. Perhatikan di dalam Kisah Rasul 2 tadi, ayat 42, ya. Masih di dalam judul atau perikop dari Kisah Rasul itu, cara hidup jemaat yang pertama yang Tuhan inginkan, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalimat mereka selalu berarti ada kegerakan yang tidak putus-putus, ya. Selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Artinya, ya, ada kerinduan yang sangat dalam, ya. Ada kerinduan yang sangat dalam membangun fellowship, ya, atau membangun persahabatan. Lewat apa? Lewat doa. Mungkin kita memiliki atau kita mempunyai saudara yang sangat jauh, ya,
yang tidak mampu kita untuk berjalan kaki. Kita memerlukan kendaraan, ya, mobil atau motor atau pesawat. Tetapi kita mempunyai kendaraan yang sangat luar biasa, yaitu dengan doa. Tuhan merindukan saudara dan saya sebagai orang percaya membangun fellowship, persahabatan lewat doa. Mungkin pagi hari, mungkin siang hari, mungkin malam hari atau subuh. Kita bukan hanya berdoa untuk diri kita masing-masing, tapi kita juga berdoa untuk orang lain, ya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Filipi 3. Coba saudara baca di dalam Filipi 3. Ya, Filipi 1 ayat 3 dan 4. Seperti ini Tuhan berkata, ya, firman-Nya, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita." Ada sukacitanya lagi, itu ada keindahan. Makanya bersatu itu indah di dalam Yesus. Ya, ada sukacita, sangat mahal itu sukacita di dalam Yesus. Ya, karena di sana apa? Ada kasih yang tulus, luar biasa. Ada sehati dan sepikir, ada kegembiraan seperti poin pertama tadi, ya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pesan Tuhan bahwa bersatu itu indah di dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak merindukan atau Tuhan tidak menginginkan ada perpecahan bagi anak-anak Tuhan. Mari sampaikan pesan ini kepada orang lain, bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk bersatu dengan orang-orang percaya, orang-orang yang lain, bahwa bersatu itu indah di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada halangan, ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, bagi kita orang percaya, bahwa Tuhan merindukan saudara dan saya untuk mendoakan orang lain, baik pun orang yang belum percaya. Khususnya kita berdoa bagi bangsa dan negara kita ini. Kita bangun fellowship, kita datang kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menyertakan Tuhan di dalam segala hal. Menyertakan Tuhan di dalam segala hal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini banyak terjadi, ya. Ketika kegagalan datang, kita selalu bersungut-sungut. Kita selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Tetapi yang mau diingatkan pada hari ini, bahwa untuk poin ketiga, menyertakan Tuhan di dalam segala hal. Jika saudara mau mengalami bersatu itu indah, ada keindahan dalamnya, ya. Mari kita baca di dalam Mazmur 119. Ya, coba saudara bayangkan, luar biasa. 119 ayat 105. Bukankah ini sebuah pujian? Ini mempunyai nilai yang sangat luar biasa, mempunyai sejarah yang sangat luar biasa. Ada satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jika hal ini kita lakukan, kita akan mengalami keindahan yang sangat luar biasa.
sertakan firman Tuhan untuk menyertai jalan hidup kita. Artinya saudara dan saya menyertakan Tuhan mengambil bagian dalam hidup kita. Karena kita tahu segala sesuatu, kekurangan baik pun kelebihan kita, Tuhan tahu. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan saudara, sertakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang kepadanya, kita bersyukur. Sampai saat ini Tuhan masih mengingatkan saudara dan saya. Ya, Tuhan akan menuntun langkah hidup kita jika saudara mengandalkan Tuhan. Yaitu caranya bagaimana? Membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kebahagiaan bagi kita orang percaya yang mengambil bagian untuk membaca setiap hari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.